Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selamat pagi, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa dapat mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan menjalankan perintah-perintahnya. Sholat 5 waktu ya adik-adik semua, anak-anakku sekalian, jangan sampai ketinggalan ya. Sering tadarus Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu adalah pegangan kita sebagai seorang muslim, dan kita juga senantiasa berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini Pak Aziz akan menyampaikan materi akidah, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6 ya. Dan iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang terakhir ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, apa sih itu qada dan qadar ya? Ada perbedaan enggak qada dan qadar ya? Itu perlu anak-anak sekalian pahami ya, bahwa qada itu merupakan ketetapan Allah ya, ketetapan Allah atau ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali ya, sebelum Allah itu menciptakan manusia, menciptakan langit, menciptakan bumi ya. Itu sejak zaman azali di Lauhil Mahfuz ya. Ketetapan Allah itu ada di Lauhil Mahfuz. Nah, ketetapan Allah ini yang dinamakan qada ya, jadi belum terjadi ya. Sedangkan qadar ya, qadar itu ukuran ya, atau ketetapan Allah atau ketentuan Allah yang sudah terjadi ya. Kalau qada tadi belum terjadi, baru berupa ketetapan. Kalau sudah terjadi itu namanya qadar ya. Itu perbedaannya. Nah, qada dan qadar ini biasa kita sebut dengan istilah takdir ya. Dengan istilah takdir. Oke. Ada beberapa dalil ya yang bisa kita jadikan sebagai dalil qada dan qadar, itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ya, bahwa sesungguhnya kami menciptakan makhluknya, menciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya masing-masing. Ada juga dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan menentukan takdirnya masing-masing, kadarnya masing-masing. Sehingga dari sekian makhluk Allah yang banyak sekali itu mempunyai kadar atau ketentuan atau ukuran dan lain-lain yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan maha kuasanya Allah. Anak-anakku sekalian ya, takdir ini ada dapat kita bagi menjadi 2. Yang pertama yang disebut dengan takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Yaitu takdir yang nggak bisa dirubah dan nggak boleh dirubah. Contohnya itu apa? Bentuk badan kita.
itu nggak boleh dirubah kecuali kalau memang terpaksa. Pokoknya hidung kita yang ya kayak Pak Aziz ini setengah mancung setengah pesek ya. Ini ya harus disyukuri. Pak Aziz tidak boleh merubahnya ya. Tidak bisa dirubah juga ya, nggak boleh. Maunya dikasih dioperasi itu kita tidak boleh. Jenis kelamin ya, kita kalau sudah diberi jenis kelamin maunya Pak Aziz laki-laki nggak boleh Pak Aziz merubahnya. Saya pengen jadi perempuan terus dioperasi kelaminnya menjadi perempuan, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Contohnya itu ya, warna kulit Pak Aziz kulitnya hitam terus pengen putih, dicat setiap hari dicat, itu menunjukkan Pak Aziz tidak menerima qada dan qadar Allah. Itu yang termasuk takdir mubrom. Tadi warna kulit, jenis kelamin, bentuk tubuh, terus mungkin usia ya. Usia kita, kapan kita hidupnya sampai kapan, matinya kapan, itu kita tidak tahu dan itu tidak bisa kita rubah. Terus yang kedua ada takdir namanya takdir mu'alaq ya. Takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bisa kita rubah dengan ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Bahkan kita disuruh berikhtiar ya, jangan kita cuma menunggu takdir. Kita disuruh berikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha yang maksimal untuk mencapai sesuatu ya. Pokoknya kita pengen pinter ya, kita harus rajin belajar, semaksimal mungkin kita belajarnya ya. Kita pengen sukses jadi orang kaya ya, kita harus bekerja keras, berusaha. Kita pengen selalu sehat, kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Nah, ini contoh takdir mu'alaq ya. Contohnya tadi kecerdasan seseorang ya, kesuksesan seseorang dalam usaha, terus kesehatan kita, ini termasuk takdir mu'alaq. Terus bagaimana kita mensikapi terhadap qada dan qadar? Ini yang dimaksud makna iman kepada qada dan qadar. Kalau kita sebagai seorang mukmin percaya terhadap qada dan qadar Allah, maka kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik. Apapun yang menimpa kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Contoh, ini ada virus yang sedang mewabah pada masa-masa ini, yaitu virus corona. Itu kita terus tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Allah kok kejam ya kayak gini, mengirim kita virus corona segala. Katanya Allah Maha Pengasih, itu sudah bersuudzon ya. Kita harus berhusnudzon, pasti di balik ini ya kita itu disuruh meningkatkan kebersihan, itu ada banyak hikmahnya ya. Terus meningkatkan kesabaran kita dan lain sebagainya ya. Ini pendidikan dari Allah dan kita harus senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, kita harus berikhtiar. Ikhtiar itu usaha, termasuk di dalamnya kita berdoa kepada Allah ya. Nah, itu mohon kepada Allah. Terus dengan maksimal ikhtiarnya, jangan setengah-setengah tapi maksimal ya, itu ikhtiar. Jangan kita cuma menunggu takdir, kalau kita sudah takdirnya kena penyakit ya nanti ya kita tidak bisa menghindarnya ya. Jangan seperti itu, kita diwajibkan untuk ikhtiar ya. Terus yang ketiga yaitu tawakal. Tawakal itu pasrah. Setelah kita tadi husnudzon, terus berikhtiar, kita itu harus pasrah. Pasrah terhadap hasil, terhadap qadar yang sudah terjadi, kita harus pasrah ya, pasrah kepada Allah. Pasti dibalik takdir yang diberikan Allah kepada kita itu ada kebaikan bagi kita.
ya. Tidaklah Allah mengirimkan musibah terhadap makhluknya kecuali makhluknya itu akan mampu untuk ya menjalaninya. Begitu ya, anak-anakku sekalian. Ya, kita harus mensyukuri apabila takdir Allah itu berupa nikmat, limpah nikmat. Kita diberi nikmat yang banyak, nikmat sehat, itu kita harus syukuri. Dengan apa? Dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, segala pujian bagi Allah ya. Sebaliknya kalau kita kok kena musibah ya, keluarga kita ada yang meninggal atau keluarga kita sakit ya, kita harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan itu. Dianjurkan ya mengucapkan bacaan istirja. Sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mengambil hikmah dari beriman kepada qada dan qadar, itu karena iman, dengan kita beriman kepada qada dan qadar itu akan mendorong ya kita untuk senantiasa giat dalam beribadah, mendorong kita agar senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah ya, dan mempergunakan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya, mendorong kita agar senantiasa dapat bersabar atas segala musibah mungkin yang menimpa kita semua. Itu saja dari Pak Aziz ya. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.